Apakah ikan cana perlu lampu? Ikan cana sebenarnya tidak membutuhkan lampu akuarium untuk kelangsungan hidupnya. Namun lampu akuarium dapat memberikan beberapa manfaat untuk ikan cana dan tumbuhan air yang ada di dalamnya. Lampu akuarium dapat memberikan cahaya yang indah dan mencerahkan tampilan akuarium, sehingga dapat memperindah tampilan akuarium dan menambahkan keindahan ikan ataupun ruangan Anda. Lampu akuarium dapat membantu pertumbuhan tumbuhan air yang ada di dalamnya. Tumbuhan air membutuhkan cahaya untuk melakukan fotosintesis dan tumbuh dengan baik. Lebih lanjut lagi, penggunaan lampu akuarium dapat membantu mengatur siklus siang dan malam di akuarium, sehingga ikan cana dapat menyesuaikan ritme aktivitasnya dengan lebih baik. Namun, penggunaan lampu akuarium juga memiliki beberapa kekurangan, seperti lampu akuarium yang terlalu terang dapat mempercepat pertumbuhan alga di dalam akuarium, yang dapat mempengaruhi kualitas air. Jika lampu akuarium dinyalakan terus-menerus tanpa henti, ini dapat mengganggu pola tidur ikan dan menyebabkan stres. Lampu akuarium membutuhkan energi listrik yang cukup besar, sehingga penggunaannya bagi kiper level penerima BLT harus lebih bijak. Jadi, apakah lampu akuarium diperlukan untuk ikan cana tergantung pada tujuan dan kebutuhan pemilik akuarium. Jika tujuannya hanya untuk memperindah tampilan akuarium atau untuk tujuan treatment tertentu, maka lampu akuarium dapat dipertimbangkan. Namun, jika tidak diperlukan, maka penggunaannya bisa dihindari untuk menghemat energi listrik. Bolehkah ikan cana memakan pelet kucing? Pelet kucing sebaiknya tidak diberikan sebagai pakan untuk ikan cana. Pelet kucing dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kucing, yang berbeda dengan kebutuhan nutrisi ikan cana. Pelet kucing memang mengandung protein hewani sama halnya dengan ikan cana yang juga membutuhkan pakan dengan kandungan protein hewani yang tinggi. Namun, pelet kucing mengandung zat-zat tambahan seperti taurin, dan beberapa jenis vitamin dan mineral yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh ikan cana. Pemberian pelet kucing kepada ikan cana dapat mengganggu kesehatan dan pertumbuhan ikan, sehingga sebaiknya tidak dilakukan. Sebagai gantinya, berikan pakan ikan yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ikan cana untuk menjaga kesehatannya. Jika cana maru saya gosong, apa yang harus saya lakukan? Tak banyak upaya yang bisa dilakukan jika cana maru Anda terlanjur gosong. Pastikan untuk fokus ketika memasak. Jangan menggunakan api yang terlalu besar, dan jangan lupa membolak-balik ikannya. Bila terlanjur gosong, Anda dapat membeli maru yang baru untuk digoreng. Mengapa ikan cana terkadang terlihat membuka mulut seperti menguap atau mengantuk? Ikan cana terkadang terlihat membuka mulut seperti menguap atau ngantuk karena beberapa alasan yang mungkin. Yang pertama adalah regulasi suhu tubuh. Ikan cana dapat membuka mulutnya untuk membantu mengatur suhu tubuhnya. Saat suhu air terlalu tinggi atau terlalu rendah, ikan cana dapat membuka mulutnya untuk membantu mengalirkan air masuk dan keluar dari insangnya. Hal ini membantu ikan cana mempertahankan suhu tubuh yang optimal. Yang kedua, ikan cana juga dapat membuka mulutnya untuk membantu mengambil oksigen dari air. Ketika air mengalir masuk ke mulut ikan cana, oksigen diambil melalui insang dan karbon dioksida dikeluarkan kembali ke air melalui insang tersebut. Apa perbedaan cana maru jantan dengan cana maru betina? Sexing atau membedakan jenis kelamin cana maru memang bukan perkara mudah bagi kita yang masih awam. Namun pastinya, cana maru jantan adalah male, sementara cana maru betina adalah female. Apakah ikan cana juga kentut? Meskipun ikan juga memiliki sistem pencernaan dan saluran pencernaan seperti halnya manusia, namun ikan tidak mengeluarkan gas melalui proses yang serupa dengan kentut seperti manusia. Saat ikan mencerna makanan, gas-gas seperti nitrogen dan oksigen dapat terbentuk di dalam saluran pencernaan mereka, tetapi gas-gas ini umumnya akan larut dalam air dan dikeluarkan melalui insang mereka. Oleh karena itu, ikan sebenarnya tidaklah kentut seperti yang dilakukan manusia atau hewan lainnya yang memiliki saluran pencernaan yang lebih kompleks. Apa penyebab ikan cana diam saja? Ikan cana yang diam saja dapat menjadi tanda adanya masalah pada kesehatan ikan atau kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ikan. Ikan cana yang sakit atau mengalami infeksi dapat menjadi lemas dan diam saja. Beberapa gejala lain yang dapat muncul termasuk ikan cana mengapung ke permukaan air, nafsu makan menurun, atau terlihat lesu. Selain itu, ikan cana membutuhkan lingkungan yang stabil dan sesuai dengan kebutuhannya untuk tetap aktif. Perubahan suhu air yang drastis, kualitas air yang buruk,
atau kelebihan pakan dapat memicu stres pada ikan dan membuatnya diam saja. Ikan cana yang tidak memiliki lingkungan yang menyenangkan atau stimulasi yang cukup dapat menjadi bosan dan kurang aktif. Ikan cana juga membutuhkan lingkungan yang cukup luas untuk berenang dan menjelajah. Dan yang terakhir, ikan cana yang mengalami stres bisa menjadi kurang aktif dan kurang responsif. Stres bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kehadiran pengganggu di dekatnya, pergantian air ataupun lingkungan yang drastis, atau adanya ikan cana lain yang terlalu agresif yang bisa dilihat di sekitarnya. Bisakah Ibu Ida Dayak melurusin cana Auranti yang bengkok? Ida Dayak adalah seorang ahli pengobatan tulang tradisional yang menangani manusia, dan umumnya tidak memiliki keahlian dalam mengobati ikan atau hewan lainnya. Oleh karena itu, Ibu Ida Dayak mungkin tidak dapat membantu mengobati ikan cana Auranti yang bengkok. Untuk mengobati ikan cana bengkok, lebih baik berkonsultasi dengan dokter hewan atau ahli aquacultur yang dapat memberikan pengobatan yang tepat untuk kondisi ikan cana bengkok, termasuk penggunaan obat-obatan, perawatan lingkungan, ataupun terapi fisik. Namun sebelumnya, pastikan Anda ke dokter terlebih dahulu untuk meluruskan otak Anda. Apa kelebihan ikan cana dibanding ikan hias ataupun ikan predator lain? Ikan cana memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan ikan hias atau predator lainnya. Yang pertama adalah kecerdasan. Ikan cana dianggap sebagai ikan yang cerdas dan mampu belajar dengan cepat. Ikan ini juga memiliki insting berburu yang kuat, sehingga sangat menarik untuk diamati di dalam akuarium. Kedua, ikan cana memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga besar. Hal ini membuat ikan cana dapat dijadikan sebagai pilihan bagi pemilik akuarium yang ingin memelihara ikan dengan ukuran yang berbeda. Ketiga, ikan cana dikenal sebagai ikan yang kuat dan tahan lama, sehingga cocok untuk dipelihara dalam akuarium. Ikan cana juga mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi lingkungan. Keempat, ikan cana terkenal sebagai ikan predator yang agresif. Namun tingkat agresivitasnya tidak terlalu tinggi sehingga masih dapat dipelihara di dalam akuarium dengan ikan jenis lainnya. Selain itu, beberapa spesies ikan cana memiliki sifat yang lebih damai dan dapat hidup berdampingan dengan ikan jenis lainnya. Dan yang terakhir, ikan cana tidak terlalu membutuhkan perawatan yang rumit dan sulit. Ikan ini juga tidak memerlukan peralatan khusus untuk hidup, sehingga mudah dipelihara oleh pemula yang baru memulai hobi memelihara ikan di akuarium. Apa penyebab umum ikan cana menjadi stres? Stres pada ikan cana dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lingkungan yang tidak sesuai, perubahan suhu air yang drastis, penanganan yang kasar, atau kekurangan nutrisi. Jadi, pilih lingkungan yang tepat. Ikan cana membutuhkan air yang bersih dan kualitas air yang baik. Pastikan suhu air stabil dan sesuai dengan kebutuhan ikan cana. Sediakan tempat berlindung seperti batu, kayu atau tanaman air. Tempat berlindung dapat membuat ikan cana merasa lebih aman dan nyaman. Beri pakan ikan cana secara teratur dan jangan berlebihan, karena overfeeding dapat menyebabkan penumpukan kotoran dan sisa makanan yang dapat memperburuk kualitas air. Pahami jika perubahan suhu air yang drastis dapat memicu stres pada ikan cana. Jika perlu melakukan perubahan suhu air, lakukan secara perlahan-lahan. Hindari menangkap ikan cana dengan cara atau menggunakan alat tangkap yang kasar, karena ini dapat menyebabkan cedera pada ikan dan meningkatkan stres. Ikan cana dikenal sebagai ikan yang agresif dan teritorial. Jika memelihara beberapa ikan cana dalam satu akuarium, pastikan ukuran akuarium yang cukup besar dan sediakan tempat berlindung yang cukup untuk masing-masing ikan.